Haleluya, shalom, puji Tuhan. Berapa banyak yang diberkati hari ini, sebab kekuatan kita hanya datangnya dari Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Amin. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita naikkan pujian sekali lagi, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yes. buat hari ini. Ya. Kami sudah datang dan memuji, menyorakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau, mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, kami meminta kekuatan di dalam hidup kami, Ya. agar kami layak untuk menjalani seluruh hidup kami sehari-hari. Amin. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
Sekali lagi katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, kuasa, haleluya, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada, yang saat ini mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu bersama-sama di dalam doa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan lawat kami, Tuhan berikan tanah hati yang subur bagi setiap kami, agar ketika benih-benih firman-Mu ditabur, itu jatuh di tanah hati kami yang subur. Bertumbuh, berbuah, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Berkati hamba-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu untuk berkata-kata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka bersama-sama di dalam Alkitab kita. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, di situ firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita melihat ada penekanan kata bersukacita 2 kali yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Bahkan bukan cuma dalam ayat ini saja, saudara. Kalau kita baca secara keseluruhan dari kitab Filipi, ada beberapa kali Paulus mengulangi kata sukacita atau bersukacita. Berarti ini hal yang penting yang harus dimiliki oleh jemaat di Filipi. Paulus tahu betul setiap proses, gesekan, tantangan yang dialami di dalam jemaat Filipi, baik itu dari dalam maupun dari luar. Tetapi Paulus menginginkan supaya jemaat Filipi tidak terpengaruh oleh keadaan itu, malah tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Paulus pun menulis surat kepada jemaat di Filipi ini bukan dalam keadaan dia sedang bahagia, bukan keadaan dia sedang senang-senang atau sedang berhura-hura, tidak saudara. Tapi justru dia dalam keadaan menderita, yaitu dia dalam keadaan di penjara. Paulus sedang ingin memberitahukan kepada jemaat Filipi, aku bukan cuma hanya menuliskan surat atau berkata-kata kepadamu, tetapi aku juga memberikan teladan ini kepadamu. Engkau melihat ketika aku mengalami penderitaan, ketika aku didera, aku difitnah, aku diperhadapkan dengan berbagai macam bahaya. Saya tidak pernah takut. Apa yang membuat Paulus tidak pernah takut? Karena dia punya sukacita yang dari Tuhan. Nah, kita akan belajar apa sih yang membuat Paulus bisa terus bersukacita dalam setiap perjalanan pelayanan dia. Mungkin ada banyak hal yang membuat Paulus bisa terus bersukacita, tetapi saya hanya mencatat ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada setiap kita yang mengikuti ibadah online ini. Yang pertama yaitu pengenalannya akan Tuhan Yesus. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7
Dan yang ke-8, Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-7 dan ke-8. Firman Tuhan berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus ingin memperoleh Kristus itu seutuhnya. Paulus ingin mengenal Kristus itu bukan di permukaan, tetapi lebih dalam lagi dia mengenal Kristus. Begitu dia bertemu dengan Kristus, mengenal pribadinya, dia terkagum-kagum dan dia mau mengikuti teladan Kristus. Paulus, kalau kita lihat dari ceritanya sebelum dia bertobat, dia bernama Saulus. Apa yang terjadi waktu dia belum bertobat? Yang menjadi kebanggaannya, yang menjadi kesenangannya, yaitu membunuh orang-orang yang percaya terhadap Yesus. Membunuh orang-orang Kristen pada saat itu, saudara. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Malah sebaliknya. Dia berkata, dulu yang dia anggap itu sebagai sesuatu yang wow, sesuatu yang membuat dia senang, sesuatu yang membuat dia bangga. Dia sebagai seorang pengajar yang hebat, dia salah satu seorang yang terpandang. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengenal pribadi Yesus, dia katakan gini, semuanya sampah, semuanya tidak berguna, karena pengenalannya terhadap Kristus itu lebih berharga dari semuanya. Wow, keren. Apakah kita juga bisa berkata seperti Paulus berkata, bahwa ketika kita bertemu dengan pribadi Kristus, ketika kita mengenal pribadinya lebih dalam, lebih sungguh-sungguh lagi, kita juga pasti bisa seperti Paulus berkata, wow, ternyata ketika aku berkenalan dengan Kristus, mengetahui pribadinya, mengenal dia lebih dalam, segala apa yang aku peroleh di belakang itu semua sampah. Tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang patut dipamer-pamerkan. Yang perlu dibanggakan adalah pengenalan akan Kristus. Saudara, bahkan saya pun pernah ada di satu fase pada waktu lalu, saya berkata, kenapa tidak dari dulu Tuhan Yesus panggil saya? Kenapa baru saat ini Tuhan Yesus panggil saya? Saya sempat berkata dan berpikir seperti itu. Tetapi dalam perjalanan waktu, dari waktu ke waktu, saya berpikir bahwa memang Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin Tuhan sudah panggil saya sejak dahulu, cuma saya tidak dengar-dengaran. Saya mengabaikan panggilan Tuhan. Saya hanya orang Kristen biasa saja, yang hanya melakukan kehidupan rutinitas agama Kristen, tapi tidak melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Itu yang saya lakukan di dalam kehidupan saya yang lalu. Tetapi ketika saya mulai mengenal pribadinya, saya mau mengenal dia lebih daripada segala yang ada. Itu, saudara, yang membuat Paulus menjadi sukacita di dalam kehidupannya. Kita juga bisa melihat, saudara, Paulus menulis suratnya ini seperti yang tadi saya katakan, dia sedang ada di dalam penjara. Dia sedang mempraktekkan bukan mempraktekkan ya saudara, dia lebih tepat sedang memperlihatkan kepada jemaat di Filipi bahwa dia bukan hanya berkata-kata, tetapi dia juga memberi teladan. Ini yang membuat Paulus bersukacita. Biarlah juga kita, ketika kita memiliki pengenalan akan Tuhan, kita akan menemukan sukacita demi sukacita di dalam Dia. Jangan kita cuma hanya tahu siapa Tuhan, tetapi kita juga harus mengenal Dia lebih sungguh-sungguh, saudara. Nah, kita melihat pengenalannya akan Tuhan membuat dia semakin mengerti siapa yang menjadi sumber segalanya dalam kehidupannya. Makanya Paulus tidak pernah pusing terhadap tantangan. Paulus tidak pernah pusing terhadap penderitaan yang dia hadapi. Paulus tidak pernah memikirkan hal-hal itu.
Paulus tahu bahwa itu bagian dari proses yang harus dia lewati. Paulus hanya memikirkan bagaimana dia terus memberitakan Injil, dia menguatkan iman jemaat yang dia layani agar tetap kuat dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Saya mau katakan, hanya orang-orang yang selalu menyediakan waktunya setiap hari untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mengerti bahwa yang bisa membuat kita tetap bersukacita adalah Tuhan, bukan keadaan. Karena apa saudara? Sukacita sejati itu bukan lahir dari keadaan. Sukacita sejati itu lahir dari hubungan intim kita dengan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan itu berbeda dengan pengetahuan kita tentang Tuhan. Banyak orang percaya hanya mengetahui tentang Tuhan, tetapi dia tidak mengenal pribadi Yesus Kristus Tuhan. Itu saudara. Kita melihat ada perbedaan antara orang yang hanya sebatas mengetahui Yesus itu Tuhan dengan orang yang mengenal Yesus lebih dalam. Orang yang mengetahui Yesus itu Tuhan, mereka hanya melakukan segala sesuatu sebagai satu rutinitas. Seperti contoh, berdoa itu seperti rutinitas. Doanya apa? Cuma doa makan yang diingat, doa tidur yang dia ingat, doa ketika pergi kerja itu saja yang dia ingat. Tetapi hubungannya yang intim dengan Tuhan, yang mau bersekutu dengan Tuhan, itu tidak ada. Itu pun kadang kalau orang-orang yang hanya mengetahui tentang Tuhan juga kadang mereka ketika pulang dalam setiap aktivitas mereka rasa capek, mereka mandi, makan, langsung ke tempat tidur. Dalam tempat tidur mereka hanya membuka handphonenya, melihat handphonenya, sosial media, sampai matanya lelah, akhirnya tertidur dan lupa untuk berdoa. Nah, ini contoh orang-orang yang hanya mengetahui tentang Tuhan. Segala sesuatu dilakukan sesuai dengan keadaan saja. Keadaan senang, baru dia bisa mau melakukan doa. Keadaan tidak senang, keadaan capek, dan lain sebagainya, dia melupakan hal-hal gitu. Begitupun di dalam mengikuti ibadah. Ibadah juga, mereka akan beribadah, satu keluarga atau saudara bersaudara pergi ikut ibadah ketika keadaan mereka dalam keadaan yang baik-baik saja, keadaan mereka dalam keadaan yang bahagia. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan keadaan tidak bahagia, seperti misalnya adik dan kakak sedang ribut bertengkar, pasangan suami istri sedang bertengkar, akhirnya sukacita hilang, mereka tidak beribadah. Mereka bilang, kamu saja yang pergi ibadah, saya tidak usah pergi ibadah. Ini ciri-ciri orang yang hanya mengetahui tentang Tuhan, tapi dia tidak memiliki pengenalan tentang Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, saya mau katakan, mari bertobat. Biar kita mengenal pribadinya lebih sungguh-sungguh. Karena tidak ada sumber sukacita yang dunia bisa berikan kepada kita. Sumber sukacita kita hanya Tuhan. Dunia itu bukan sumber sukacita. Dunia hanya bisa memberikan sukacita yang sementara. Saudara, dunia tidak bisa memberikan sukacita yang lain, tidak bisa. Dia hanya bisa memberikan yang sementara. Itu semua tergantung keadaan, tetapi di dalam Tuhan ada sukacita yang sejati. Tapi kita harus memiliki pengenalan demi pengenalan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Itu saudara. Nah, berbedanya lagi kalau orang yang mengenal Tuhan, dia akan selalu sungguh-sungguh. Orang yang haus mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh itu dia akan pasti gini, menyediakan waktu setiap hari dengan Tuhan. Menyediakan waktu setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat doa, lewat pujian, dan penyembahan. Dia selalu akan menyiapkan waktu itu. Bahkan ketika orang-orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan selalu bersukacita dalam setiap keadaan. Karena sukacita yang dia beroleh itu dari Tuhan. Lewat pengenalannya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saya akan memberikan sedikit kesaksian saudara ketika saya dengan istri terkena COVID. Sebelum kami masuk di rumah sakit, 7 hari kami terbaring, terkapar di rumah. Kami mengalami demam, kami mengalami batuk, pusing, badan sakit-sakit, badan lemah, kami tidak berdaya. 7 hari. Nah,
ada tambahan lagi yang dialami oleh istri saya, bagaimana syarafnya diserang sehingga kepalanya suka bergerak-gerak sendiri, saudara. Kepalanya suka bergerak-gerak sendiri itu setiap 5 detik 1 kali. Saudara bisa bayangkan dalam 1 hari berapa kali kepalanya goyang tiba-tiba, goyang dengan sendirinya, seperti terkena stroke. Nah, istri saya kepingin ke rumah sakit. Saya berkata, jangan. Di rumah sakit ada banyak virus. Bukannya kita tambah menjadi cepat sembuh, tapi kita malah menjadi tambah sakit. Nah, istri saya mendengarkan hal itu. Tetapi waktu berjalan, masuk di hari yang ke-7, dia tidak mampu lagi. Akhirnya saya juga karena merasa kasihan melihat hal itu, akhirnya saya berkata, oke, kami sepakat untuk pergi ke rumah sakit. Kami menelpon dari pihak puskesmas, dan puskesmas menjemput kami dengan ambulans. Kami dibawa ke rumah sakit. Sebelum kami masuk ke rumah sakit, kami melakukan tes antigen. Dan ketika kami melakukan tes antigen, kami didapati positif COVID. Nah, kami hanya bisa berdoa. Kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu sumber dari segalanya dalam hidup kami, sumber sukacita kami hanya Tuhan. Kami meminta dukungan doa dari keluarga, kami menyampaikan bahwa kami terkena COVID. Kami ada di rumah sakit. 7 hari pertama saya dalam keadaan yang lemah, tidak bisa makan. Untung ada bantuan infus. Kalau minum obat pun harus makan regal baru bisa minum obat. Sedangkan istri saya, puji Tuhan, sekitar kurang lebih 3-4 hari keadaannya membaik. Syarafnya mulai kembali normal, kepalanya tidak goyang lagi. Nah, akhirnya dia bisa bantu untuk merawat saya. Dan kami pun berada di rumah sakit. Selama di rumah sakit itu kami terus berharap dan berserah sama Tuhan. Tapi ada di satu waktu saya sempat komplain sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, masa Tuhan jauh-jauh kirim saya ke Ambon terus terkena COVID dan saya harus mati secara COVID? Apakah tidak ada cara lain untuk saya mati, Tuhan? Janganlah pakai seperti ini. Saya berbicara itu seperti Tuhan. Saya sempat komplain juga, tetapi memang Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan memberikan saya kekuatan, Tuhan memberikan saya rasa damai, Tuhan memberikan saya rasa tenang, sehingga saya dapat dan mampu mengatasi keadaan yang saya hadapi pada saat itu. Dan puji Tuhan, karena Tuhan memulihkan istri saya bisa memperhatikan saya, baik dan obat-obatan, vitamin, dan sebagainya. Dan ketika itu saya susah makan, saudara, saya mengalami banyak tekanan yang menyuruh saya untuk ayo makan, baik dari keluarga saya, mama saya, dari istri saya, dari teman-teman saya, bahkan ada dari mereka yang sampai memberitahukan kepada saya dan mereka menangis. Cuma saya mulai berpikir begini, wah, nanti lama-kelamaan kalau begitu terus saya tidak bisa makan, saya jadi tertekan, saya jadi stres. Saya bilang stop untuk menekan saya dan menyuruh-nyuruh saya untuk makan. Tetapi mulailah berdoa buat saya supaya Tuhan berikan saya rasa lapar supaya saya bisa makan. Itu pun juga yang menjadi doa saya, Tuhan, biarlah Tuhan beri saya rasa lapar supaya saya bisa makan. Perlahan-lahan setelah saya berdoa, saya mulai melatih sedikit demi sedikit untuk memakan. Dan lama-kelamaan saya jadi mulai makan yang banyak. Setelah itu keadaan saya dengan istri terus berangsur-angsur pulih. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Sumber sukacita kita memang dari Tuhan. Nah, pada waktu itu saya masih sesak nafas, susah untuk kami mau menyanyi karena nafas yang sesak. Saya sendiri punya leher sedang sakit, bahkan pita suara itu ada luka, sehingga untuk bernyanyi itu agak sedikit susah. Maka dari itu, saya sering berganti-gantian dengan istri, kami putar lagu rohani, kami putar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, kami juga mendengar pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan. Kami mau
Kami tidak mau terlalu berpikir tentang keadaan kami, sakit penyakit yang kami alami. Kami hanya mau berpikir bagaimana kami dalam keadaan ini lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bukan malah menjauh, tapi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Itu yang kami lakukan dari waktu ke waktu. Dan Tuhan terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami pemulihan, memberikan kami sukacita demi sukacitanya. Jadi saya mau katakan begini saudara, sukacita dari Tuhan memberikan kita kekuatan. Sukacita dari Tuhan itu memberikan kita ketenangan. Sukacita dari Tuhan memberikan kita kemampuan untuk selalu bisa mengucap syukur dalam setiap keadaan. Jadi kenalah pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya mengenai berkat dan mujizatnya, tetapi juga tentang penderitaannya. Karena kalau berbicara hanya sebatas berkat dan mujizat, itu sudah pasti menjadi bagian saya dan saudara. Tetapi bagaimana kita bisa mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus? Dalam penderitaan Kristus, kita percaya ada berkat di dalamnya, ada mujizat yang Tuhan siapkan. Jadi, jangan terlalu banyak membahas tentang berkat dan mujizat, tapi bagaimana kita membahas dan membawa diri kita untuk terus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Itu poin pertama saudara yang saya pelajari untuk bagaimana kita memiliki pengenalan akan Kristus. Itu juga yang menjadi satu sukacita yang dimiliki oleh Paulus. Sukacita yang kedua yang dimiliki oleh Paulus adalah memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Paulus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu kita bisa melihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Paulus berkata gini, tapi sebelumnya di ayat 2 gini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Artinya Paulus berkata itu, ketika kamu sehati, ketika kamu satu jiwa, wow, sukacitaku sungguh sempurna. Tapi kamu bisa melakukan itu ketika kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Karena ketika kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka kamu akan mudah melakukan apa yang saya sampaikan kepadamu. Nah, itu yang menjadi satu sukacita Paulus, saudara. Paulus bersukacita ketika melihat jemaat Filipi itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Paulus bersukacita ketika melihat jemaat di Filipi itu bisa sehati, sepikir, bisa dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, Paulus berkata kepada jemaat Filipi, aku bersukacita karena itu. Tetapi kamu tidak bisa melakukan itu tanpa kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Jadi memang disuruh untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa? Kita akan melihat ada perbedaan orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus dengan orang yang tidak memiliki. Orang yang tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus adalah orang yang hanya hidup dengan kepentingan dirinya sendiri. Orang yang hanya haus dengan puji-pujian yang sia-sia. Orang yang sombong, merasa diri paling hebat dan paling benar. Dan tidak mau sehati, tidak mau sejiwa, tidak mau saling mengasihi. Kenapa? Karena mereka hanya berpikir tentang apa yang mereka pikirkan, tentang apa yang mereka rasakan. Kalau mereka dibuat senang, oke. Tetapi kalau mereka tidak dibuat senang, wow. Jadi semua hanya tertuju kepada dirinya, bukan berbicara tentang Tuhan. Nah, kalau orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, itu orang yang selalu mau terima nasihat, orang yang selalu mau terima didikan, orang yang mau selalu terima teguran, orang yang hidup selalu dalam kasih Kristus. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia tidak sombong, dia selalu rendah hati, dia taat dan setia. Itu contoh-contoh orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus dan orang yang tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kita melihat di dalam keluarga-keluarga Kristen pasti sering terjadi pertengkaran. Kenapa? Karena ada perbedaan pendapat. Ada dua pemikiran antara suami dan istri, bahkan ada pemikiran anak-anak yang berbeda. Itu yang sehingga menimbulkan perbedaan demi perbedaan yang akhirnya dibawa kepada pertengkaran.
dan tidak sedikit pun yang berujung kepada perceraian. Itu terjadi kenapa? Karena masing-masing tidak mau dikalah. Masing-masing mau hidup dengan ego masing-masing, saudara. Kita ambil contoh suami dengan istri. Ketika di dalam kehidupan hari demi hari yang mereka alami, mereka mengalami perbedaan, tetapi tetap bersabar. Tetapi bersabarnya ini bukan bersabar karena percaya Tuhan adalah sumber sukacitanya, tetapi bersabarnya dengan menumpuk kekecewaan. Tapi satu waktu itu akan meledak. Saya ambil contoh ketika sedang memasak dan masakan itu kurang garam. Tiba-tiba suaminya datang dan ingin makan dan mencoba makanannya. Ternyata makanannya kurang garam. Dia berkata kepada istrinya, "Mama, ini kurang garam loh." Jika istrinya memiliki pikiran dan perasaan Kristus, pasti istrinya akan memberi jawaban, "Oh iya Pak, nanti aku akan ambil garam lagi tambah sedikit." Nah, kalau istrinya tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka istrinya akan menjawab sesuai dengan unek-unek yang sedang ada di dalam hatinya, kekecewaan yang timbul di dalam hatinya. Makanya dia akan berkata, "Kenapa Papa juga dulu seperti itu kan? Papa dulu kalau pulang kerja, baju taruh sembarang, sepatu taruh sembarang, belum cuci kaki, belum cuci tangan, tidak langsung pergi mandi, sudah berbaring di tempat tidur, berbaring di kursi, dan lain sebagainya." Ini ciri-ciri orang yang tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga sukacita tidak ada di dalam dirinya. Nah, kalau seandainya suaminya ini tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus, pasti suaminya akan balas lagi dengan hal apa yang dia dapat dari istrinya yang menimbulkan kekecewaan. Akhirnya mereka terjadi pertengkaran. Padahal masalahnya cuma apa, saudara? Cuma hal kecil, kurang garam. Makanya kalau suami istri kalau ribut, pastikan pakai tema supaya tidak lari jauh. Nah, kalau sama-sama memiliki pikiran dan perasaan Kristus, pasti akan fokus kepada garam itu. Tetapi jika tidak, pasti terjadi pertengkaran. Akhirnya masakan ditinggalkan, istri mulai kesal dan akhirnya tinggalkan masakan sambil pergi dan bernyanyi. "Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku." Nah, suaminya juga tidak mau dikalah karena dia tidak dipenuhi dengan pikiran dan perasaan Kristus, hanya dipenuhi dengan ego. Suaminya juga balas dengan nyanyian, "Pergi saja cintamu pergi." Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi perpisahan, saudara. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online ini adalah Bapak Ibu Saudara yang selalu memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga ketika ada di dalam kehidupan keluarga ada sukacita yang selalu dibagikan, karena sukacita yang berasal daripada Tuhan, bukan sukacita yang berasal daripada keadaan. Haleluya. Jadi saya mau katakan, jika kita ada yang belum memiliki pikiran dan perasaan Kristus, mari kita miliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita. Jika ada semua yang mengikuti ibadah online sudah memiliki pikiran dan perasaan Kristus, terus pertahankan di dalam Kristus Yesus. Tetap rendah hati, miliki kasih, karena itu akan terus membuat kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saya akan memberikan apa yang membuat Paulus bisa bersukacita, yaitu memberitakan Injil dan menguatkan iman jemaat-jemaat yang dia layani. Di dalam Filipi 1 pasal 1 ayat yang ketiga dan 5, Paulus berkata begini, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Paulus selalu mengingat jemaat yang dia layani dalam doanya, dan juga selalu menguatkan mereka lewat surat-suratnya yang dia tulis maupun lewat pertemuannya secara langsung. Paulus berkata, aku sukacita setiap mengingat kamu, dan aku selalu berdoa buat kamu semua.
Ini yang Paulus sampaikan lewat surat-suratnya kepada jemaat di Filipi. Terus yang kedua, apalagi Paulus tidak peduli terhadap penderitaan dan tantangan yang dihadapi begitu banyak. Karena yang terpenting buat dia adalah bagaimana memelihara jemaat yang dia layani. Itu di dalam 2 Korintus pasal yang ke 11 ayat yang ke-23 sampai ke dengan ke-28. Saya tidak akan baca semuanya, tetapi saya akan mencoba merangkumnya saja. Di situ Paulus bilang begini, kalau ada yang menyebutnya dirinya pelayan Kristus, aku lebih lagi, bahkan aku lebih gila lagi kalau untuk Kristus. Aku ini sudah 5 kali disesat, bahkan mendapat pukulan. Dia didera, dia dilempari batu, dia mengalami karam kapal, terkatung-katung di tengah laut. Dia sering diancam bahaya penyamun, bahaya banjir, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, di padang gurun, di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Bahkan dia kerap kali tidak tidur. Dia terus bekerja berat, berjira lelah. Dia kadang lapar, kadang dahaga, bahkan berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Maka Paulus bilang di ayat 8 gini, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Paulus tidak menjelaskan panjang lebar lagi tentang penderitaan, bahkan tantangan yang dialami dalam pelayanan dia. Paulus hanya sibuk memikirkan bagaimana memelihara jemaat-jemaat, menguatkan iman jemaat-jemaat, dan juga Paulus hanya mau melakukan pemberitaan Injil terus-menerus supaya semua orang, tidak ada yang tidak mendengar Injil. Mereka mendengar Injil keselamatan agar mereka juga beroleh keselamatan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Lihat saudara, tiga poin ini yang dimiliki Paulus. Nah sekarang saya ingin kita sedikit merenung dan bersukacita. Apa yang membuat hidup kita ini bisa terus bersukacita? Apakah itu uang? Apakah itu orang tua pasangan? Apakah itu pujian dari orang? Apakah itu hadiah yang kita terima? Atau justru malah kita melakukan kehendak Tuhan? Jika kita memilih uang, orang tua, pasangan, atau pujian, berarti sukacita kita hanya tergantung dari keadaan. Tetapi ketika kita berbicara karena melakukan kehendak Tuhan, percaya karena mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, percaya bahwa sukacita yang sejati itu Tuhan berikan selalu dalam kehidupan saya dan saudara. Ini 3 poin yang saya bagikan kepada saudara yang membuat Paulus terus bersukacita. Saya percaya 3 poin ini juga akan kita lakukan dengan sukacita. Yang pertama, pengenalan akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan yang ketiga, memberitakan Injil dan menasihati jemaat-jemaat yang kita layani. Siapa jemaat? Kalau kita gembala, berarti ada jemaat yang perlu dikuatkan. Kalau kita sebagai pemimpin dalam kantor, ada karyawan-karyawan yang perlu kita kuatkan selalu. Jika kita seorang kepala keluarga, ada jemaat, yaitu keluarga kita, yang selalu kita kuatkan di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba percaya sungguh Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kan firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati LOB Ministry dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas. Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari pemimpin dan full time yang ada, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati seluruh tim yang terlibat dalam pelayanan, dalam ibadah hari ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, buka kedua tanganmu dan
terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan kemampuan yang berlimpah-limpah dari Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menyertai, menuntun, memimpin setiap kehidupan kita, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menjemput kita, orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.